Makin mendalam sepertinya perbincangan kita di sini ya. Banget. Udah ke arah-arah yang juga makin yakin di mana tingkat kejantanan para pria. Tadi di segmen sebelumnya kita udah dengar dari dokter sama dari Mbak Zoya juga. Yang saya ambil tuh apa ikan, wortel, kerang sama coklat. Sama kejantanan-kejantanan diujikan ketika dia spermanya subur atau tidak gitu kan. Nah, Restu ini kan selama ini untuk ngetes kejantanan masih belum tahu karena masih dipakai hanya untuk buang air kecil. Nah, presentasi kejantanan Restu sendiri untuk seorang Restu udah sampai berapa persen? Kualitasnya sih bagus, cukup bagus. Cukup bagus. Soalnya kan lama-lama semua nih. Hubungan cintanya, hubungan suaranya ya, suara ya. Jadi relationship itu bisa mempertahankan hubungan cukup dalam panjang waktu lama. So far sih gak ada komplain. Gak ada komplain. Saya klien aku. Pas jauh ini gak ada komplain ya. Garansinya bagus lah ya. Garansi bagus, pasti bagus. Dus charger juga lengkap. Charger selalu Charger backup ya. Oh, Tapi jadi itu pernah medical check up gak sih kalau hal buat untuk masalah kesuburan ataupun kejantanan? Nah pernah itu nggak sih? dia belum. Belum pernah sobat medical check up. jadi secepat apa belum tahu? Secepat apa belum tahu. Belum tahu. Ketawanya kayaknya berani. Sombong. Sombong ya. Kalau gitu kita tes apakah Restu termasuk jantan. Langsung aja kita akan mulai challenge kita yang dia. Seleb Challenge. Ya, kita akan berikan situasi singkat dengan jawaban yes or no dengan penjelasan singkat dan nanti penilaian juga dari Mbak Zoya sendiri. Apakah benar ini merupakan penilaian jantan atau tidak? Ini buat Pertanyaan pertama. Pernahkah berkelahi dengan pria lain untuk membela pasangan? Pernah, ya tapi bukan berkelahi fisik. Misalnya waktu itu ada yang menghalangi, ya laki-laki, dan dia agak egois, nggak mau ngasih tempat untuk pasangan saya, ya saya tegur. Oh, berargumen berarti ya? Argumen. Kalau Restu? Pernah. Pernah. Tapi tidak terjadi baku hantam, hanya terjadi baku saja. Bermulut. Baku tahan muka. Baku. Saya juga pernah. Oh pernah? Pernah. Waktu kapan? Dengan laki lain. Pernah. Siapa? Kucing. Istri gue takut sama kucing, jadi gue aja tuh lah. Oh itu kucingnya jantan. Kucing jantan. Yang kedua, pernahkah kesal sampai menghancurkan sesuatu? Dokter Baika. Tidak pernah. Restu. Pernah, tapi barangnya ngancur. Tangan saya yang ngancur. Tangannya hancur. Apa tuh barangnya? Pohon. Berikutnya. Berikutnya, tempat paling aneh untuk pacaran. Dokter Baika. Taman. Taman Suropati. Zamannya 20. Iya. Zamannya aku tuh tempatnya terbatas tau. Sama taman. Restu. Toilet di airport. Ya aneh kan? Masa pacar naik saya yang ini. Masa Memang pacaran sama OB lagi bersihin. Enggak sebentar Mas ya, Enggak lagi sebentar. di pesawat terbang di atas pacaran. Oh, Bisa. toilet di pesawat. Pesawat. Pantesan pesawat oleng kapten. Pesawat saya. Ari saya tahu yang aneh, pernah waktu itu ke Gap kan Ari? Di mana? Di flyover. Maghrib-maghrib di motor gitu ya. Oke, menyatakan perasaan atau nembak sama cewek, apa hal tergila yang pernah dilakukan? Wah. Caranya? Aku nembak pacarku, pada waktu aku jaga malam, aku tarik ke kamar, jaga malam, terus aku bilang bahwa aku cinta sama kamu, terus aku cium. Itu yang paling tergila yang aku pernah lakukan. Sebentar, itu yang ditarik pacarnya lagi jaga malam. Dia pokoknya waktu itu sedang jaga malam juga, dia waktu itu masih koas. Oh, saya pikir satpam Pak. Oh, sama ini sendiri koas. Iya, itu kan ditanya tergila kan. Tergila. Dan pikir-pikir, aku pikir gila juga ya aku kok pada waktu itu. Iya, berani pas sekali. keluar taunya kamar mayat lagi. Enggak di kamar mayat, enggak. Kuntilanak aja lagi kerja, dia nembak malah. Gue jarang banget ngomong nyamperin orang. Tapi di suatu hari ini ada satu perempuan yang goddess banget, yang kayak terbang dari atas ke bawah. Bukan setan. Lagi sakit-sakit gitu Bukan ya. setan, kayak malaikat bener, mukanya yang kayak bersinar di mata gue begitu. Terus gue samperin and then I said, you look very gorgeous. Dan gue langsung nyium dia dan gue cabut.
Langsung nyium Terus juga. jawaban dia apa jawabannya? Ditampar. Makasih ya, kali. Mas. Tapi nggak jadian sama dia? Jadian. Jadian? Di mana lokasinya? Nggak penting. Di tempat umum pokoknya. Oh, ngomong. WC umum gitu ya? Enggak WC. Oh iya ya. Ada jadi penasaran kepo Ayo nih. kamu sendiri. Apa? Iya pasti. Saya ngeluh. Apa? Itu kan ditanya. Oh iya, iya. Aduh. Pernah di panggung. Jadi lagi nge-MC buat acara gala penggalangan dana tsunami. Pinjem cincin temen, dilamar. Ayo ke sini. Kalau terima tolong dipakai, kalau nggak jadi banyak saksi. Blackmail. Ya, banyak saksi sampai ditolak kebangetan. Soalnya sebulan lagi kita kawin. Ya, habis waktu itu kita belum jadian tapi Itu udah mau nikah. pemaksaan itu. Ya mau Siti Nurbaya kan masih hidup. Tapi pinter. Iya. Cewek nggak mungkin nolak kan di tempat Respect. umum kan. Aduh. Berikutnya. Berikutnya adalah, ini adalah suatu kondisi. Apa yang akan dilakukan jika terdampar di sebuah pulau, tapi isinya ada ratusan perempuan? Kalau aku akan pilih satu perempuan yang paling cantik. Aku jadiin istri, yang lainnya jadi dayang dan jadi pembantu-pembantuku. Tapi tetap satu. Satu. Oh iya. Satu yang sahnya satu. Jadi sisanya buat Dayang dan Dayang. pembantu yang ngurusin di pulau-pulau itu. Yang satu mesti bikin rumah, mesti bikin apa kan. oke. Dokter. Kalau Restu Gue nggak tahu ya, mungkin dia lebih logika ya. Kalau gue sih, di bayangan gue sih itu bentuk ceweknya cakep-cakep pasti. Jadi gue nggak mungkin mikir mereka suruh bangunin rumah atau apa. Cuma gue, apa kabar? Nama saya Restu. Salaman aja terus. Deketin satu-satu sampai kelar sampai muter-muter. cuma kenalan aja. Enggak lah. Ada step. Ya, terus habis itu Setelah kenalan, lokasi. pilih mana yang paling kenal gitu ya. Maksudnya keliling kan, kenalan, keliling, kenalan. Sekarang kita tanya dengan Mbak Zoya nih. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini mampu mendefinisikan kejantanan nggak sih untuk Ya nggak spesifik sih, tapi lumayan ada beberapa yang kayak gini. Laki-laki yang jantan itu adalah laki-laki yang tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia mau dengan cara yang paling laki-laki gitu ya. Kayak misalnya tadi surprise juga dua-duanya bilang, ya gue bilang kalau emang cewek itu cantik ya dia cantik kan. Yang nggak jantan itu adalah cowok-cowok yang kalau ada cewek cantik lewat, sweet, kece banget deh. Tar. Tapi kan ini enggak, kayak Restu dia bilang gini, lo tuh keren banget gitu, you look like goddess kalau dia gini, gue udah cinta sama nih cewek, udahlah gitu. Memang buktinya secara psikologis cowok-cowok yang biasa emang udah jatuh cinta, dia nggak bisa menahan dirinya sama rasa cintanya. Jadi cuma kan ada banyak yang malah cemburu, malah norak, malah ngegangguin gitu kan. Ini kan enggak, mereka berdua ya udah gue udah naksir mau gimana deh serah deh gitu. Nanti dicium mau ditampar mau gimana, yang penting pokoknya dia mesti tahu Urusan kalau dia itu belakangan. keren buat gue gitu kan ya. Dan gue mesti bilang itu laki banget menurut gue. Jadi siapa yang menang nih? Wah sama sih itu duanya. Sama, ya? Dua-duanya sama-sama jantan. Jadi draw tepuk tangan untuk kedua tamu kita. Langsung dapat Apa gue? kalau mendapatkan stiker predikat. makin jantan, itu Jantan. di rekening akan mendapat tambahan saldo dari yang sudah ada, tambahannya 0 rupiah. Iya. Kira dapat tambahan bunga-bunga cinta. Makin jantan. Makin jantan. Kita tunggu aja tanggal mainnya buat Restu ya. Kalau Dr. Boyke udah main terus, jadi tanggalnya nggak usah kita tentuin. Oke, sekarang berbicara mengenai pria sejati, ternyata ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pria sejati. Apa kira-kira? Ini dia. Untuk menjadi seorang pria yang sejati, saya akan sarankan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau haram hukumnya untuk Anda yang merasa pria sejati. Hal pertama adalah membuat argumen seperti anak kecil. Keren banget. Apaan sih? Keren abis, Apaan men. yang habis sih? Gila, lu udah nonton Robocop yang baru belum? Robocop? Udah weh. Udah bagusan yang lama. Apaan coba, ini kan baru tampilannya. Yang baru hitam, yang bagusnya yang lama. Yang lama silver, kayak besi, robot. Yang lama kan masih begini nih, ada garis merahnya, Ri. Ya, yang baru mah kayak apaan tahu. Yang baru yang sih. lama. Yang baru. Yang lama. Yang baru. Yang lama. Yang baru keren. Yang lama. Yang lama. Yang baru. Yang lama. Yang lama. Yang baru. Yang lama. Yang lama. Yang baru. 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 Yang lama. Yang baru
Hal berikutnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh pria sejati adalah menangis karena merasa tertekan akan hal yang sepele. Madrid. Nama Valencia, Pak. Apa menurut lu? Lu bilang apa tadi? Valencia. Ya Valencia lah, terkenalan Valencia. Pemain termahal di tim mana? Hah? Tim mana pemain termahal? Ada 2 termahal dunia di tim mana? Madrid kan? Madrid. Yang menang Liga Champions paling banyak mana? Madrid kan? Madrid. 50% pemain Spanyol di mana? Madrid, udah. Ngapain lu bilang Valencia? Lu bikin gua panas dulu kayak lu. Hah? Madrid. Ya sih Valencia. Chelsea gue liat sinetron. Oke, sih ngomong dong. Tadi gue marah aja sih dari tadi. Bilang Madrid. Madrid. Orang Chelsea Valencia sih. Ada lagi hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pria sejati. Orang yang suka asal pukul dan juga bertindak sok jagoan. Rek, apa kabar? Iya. Baik bang. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa, Ri? Iya, udah gue kerjain tugasnya. Kalau loncat-loncat sih kalau kerja. Iya. Kayak kerja yang bener dong, Ri. Iya, Bang. Lu nggak konsen. Ri, lu udah lihat? Iya bang, udah. Udah Ya, itu kan jadi basah kan kerjaan gua, Ri. Ya elah. Terus gua bilangnya gimana nih sama bos, Ri? Lu bikin marah gua lu, Ri. Udah, Ri, lu sekalian ini aja deh. Keluar aja deh. Keluar aja deh sekalian deh. Ketika perdebatan sedang sengit, seorang pria sejati harusnya tidak melakukan hal yang seperti ini. Menengahi, tapi dengan cara yang kurang gentleman. Menyiram air karena merasa tidak dihormati. Target penjualan tahun ini kurang nih, lo mah. Bisa. Nggak bisa, kalau gue masih mending nih. Semua target semuanya gue jabanin. Bisa. Nggak tapi mungkin, bisa. nggak mungkin. Kalau ada kerjasama. Marketing lu kurang, gua akhirnya udah keren semua. Enggak, Lu kalau- cuma 2, gua kalau sampai gini, 10-12. Kalau ada Nggak kerjasama. mungkin, nggak ada kerjasama. Ini sendiri, mau jual lu, gua. Ini kita bicara Nggak ada Kalau bicara. misalnya Nggak usah ada- pakai bicara. Enggak, nggak mungkin. Sekarang gini aja deh. Ampun. Sekarang nih, dari masing-masing narasumber kita nih. Ya, bagaimana... Ini kan setiap orang memiliki gaya hidup masing-masing. Kehidupan juga beda-beda. Jadi tipe kejantanan juga beda-beda. Nah, dari masing-masing pandangan untuk menjadi seorang yang jantan itu harus bagaimana? Oke, dari Pak Dokter dulu apa dari situ dulu? Pak Dokter. Pak Dokter. Pak dokter. Dari segi makanan udah tadi kan? Mungkin yang penting adalah dari sisi perilaku ya. Harus tetap dijaga dari pola makan, kemudian gaya hidup, ya, kemudian bagaimana memanage stres dengan baik, yang saya lakukan seperti misalnya dan olahraga. Saya sampai saat ini masih tetap treadmill, teratur, kemudian menjaga berat badan tetap harus dihitung berat badannya itu antara 63, 62 sampai 64 kilo dengan tinggi 173. Jadi saya juga harus tetap menjaga. Kenapa? Karena saya juga tidak mau misalnya melihat pasangan saya melihat badan saya itu misalnya sudah mulai gendut, penuh lemak ya sehingga dia tidak jatuh cinta kepada saya lagi. Itu yang saya takutkan kan. Laki-laki kan paling takut kan kalau pasangannya juga jatuh cinta pada orang lain. Nah, yang terakhir juga adalah bahwa saya harus mempersiapkan agar supaya pasangan saya itu nyaman dengan saya. Misalnya saya harus bagaimana kan ini akan pensiun ya, akan makin tua. Bagaimana saya punya keadaan finansial yang cukup sehingga saya itu sampai usia tua pun dengan tetap bisa mempertahankan gaya hidup saya yang seperti sekarang gitu loh. Itu buat saya itu penting sekali dari sisi sebagai seorang laki-laki yang harus menjaga pasangannya dan ada lagi juga anak-anak untuk bisa bertahan sampai Tuhan memanggil kita. Itu mungkin yang Oh iya benar ya. Jangan tua tiba-tiba gaya hidup berubah Nah, juga. itu juga. Kelihatan banget tuanya gitu. Lo Mbak Zoya gimana? Kalau buat saya laki-laki yang gini,
perempuan itu secara sosiobiologi dia kan memiliki kemampuan untuk lebih mampu monogami dibandingkan pria, gitu ya. Kalau pria memang kecenderungan poligaminya tinggi, tapi kesetiaan itu adalah pilihan. Jadi buat saya laki-laki yang sejati itu adalah laki-laki dengan kecenderungan poligaminya itu dia tetap bisa mempertahankan dirinya untuk bisa setia pada wanita yang dia cintai karena memang itu butuh effort gitu ya. Dia bisa mempertahankan itu sama oke, kalau gue udah mulai berasa kayak gini, kita mesti ngapain ya gitu. Dia bisa pokoknya berusaha deh mengungkapkan perasaannya dia, termasuk cemburunya dia, cintanya dia, nggak senangnya dia, itu dia belajar untuk ungkapkan. Kira-kira buat saya sih laki-laki sejati, laki-laki yang seperti itu, yang nggak kalau misalnya saya nangis berarti cemen nih gue kurang laki nih, enggak gitu ya. Tapi dia menangis di saat dia memang mesti nangis gitu ya. Dia tidak tutup-tutupin. Dia nggak nutup-nutupin dan kalau memang saatnya dia mesti ketawa, ya dia ketawa gitu. Jadi tegar itu bukan berarti nggak pernah nangis atau sok nutup-nutupin perasaannya, termasuk cemburunya, cintanya, sayangnya dan kekeselannya dia itu dia bisa ungkapkan dengan ini deh, bisa komunikasiin sama pasangannya. Buat saya tuh laki-laki sejati yang kayak gitu. Iya, sebenarnya open dengan pasangannya. Ya. Memang banyak juga yang bilang kalau laki sejati itu nggak bakalan nangis. Ada film terharu, jujur aja. Udah tahan air mata nggak mau keluar dari kuping. Waduh. Lagi. Oke, kalau Restu. Laki-laki sejati ya. Berani mengaku kesalahan. Tanggung jawab berarti ya. That's tough. Berani mengaku kesalahan dan bisa mampu belajar dari kesalahan itu dan nggak ngelanginnya. Kita kan punya kecenderungan untuk making the same mistake all over again. Bolak-balik sama-sama aja. Very human. Jadi belajar dari kesalahan itu dan jadi lebih bijaksana. Wow. Iya, ini bijaksana Jadi, sekali ya. iya. Sudah waktunya benerin ini. Saya bisa ngambil dari Restu juga. Ya. Hidup itu terlalu singkat untuk selalu melakukan kesalahan yang sama. Makanya setiap hari salahnya harus beda. Betul. Bikin salah ini. Jadi kita banyak belajar yang lain-lain. Benar. Jangan sama belajar apa-apa. Benar. Kalau nggak salah nggak belajar gitu ya. Betul Benar. sekali. Bagus sih, bagus. I like the way you think. Benar. Bikin salah yang beda. Setiap hari harus beda gitu. Si curiga. Ya ambil aja bagusnya, kalau nggak bagus ya cuekin aja lah itu. Biasanya denger obrolan Hesti itu bagus, itu berarti Anda belum mengenal Hesti. Oke, Kla, untuk informasi, Kenal banget tuh ya. kritik, saran, monggo saja kirim kemana Hesti? Langsung saja sahabat pena masukkan amplop. Perangko balasan. Udah aja aman. Langsung aja tweet ke kita di @tunaci_net atau lihat Instagram kita juga di tunaci_net. Tonton terus net kapanpun dan dimanapun dan lihat channel YouTube kita. Kalau misalnya ketinggalan acara Tonight Show bisa lihat di YouTube juga. Benar. Oke. Caranya Ya dengan kan? subscribe. Jadi Iya. kalau ada yang baru langsung dikasih Di tahu. Net Media. Begitu ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa kejantanan itu bukan hanya dari fisik, tapi juga dari kelakuan kita sehari-hari seperti apa ya. Jadi jantan itu bukan melulu dari orang dadanya bidang, tapi bagaimana hati di balik dadanya tersebut menjaga kelembutan untuk orang-orang yang cintainya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tonight Show.